Halo semuanya, namaku Wasis Priambodo. Aku bekerja sebagai drafter. Aku kuliah di UMSU semester akhir nih. Nah, lagi tahap skripsi. Nah, aku kan lagi punya problem nih sebenarnya. Problem aku itu setelah seminar proposal kemarin pada tanggal 30 Januari. Nah, saya setelah itu adalah pertimbangan-pertimbangan setelah selesai proposal itu. Aku sih salah setting sebenarnya. Kenapa? Aku salah settingnya. Kukira mengambil tentang metode Earned Value. Kuambil di dalam tentang perencanaan. Nah, karena data proyek itu masih tahap perencanaan. Jadi kuambil data perencanaan itu. Jadi kuambil metode Earned Value itu untuk sebagai perencanaan. Bisa nggak sih? Bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman percuma. Percumanya itu ya cuma menampilkan kurva S doang aja dia sih. Jadi setelah itu saya disuruh buat WBS, work breakdown struktur kan. Sama dosen pembimbing saya itu. Nah, saya disuruh buat seperti itu. Saya cari referensi-referensi kan. Saya cari referensi bagaimana membuat WBS dengan Microsoft Project, terus alurnya itu seperti apa, terus outputnya itu seperti apa sih. Nah, setelah saya cari dari YouTube berbagai macam lah pokoknya. Terus ada salah satu YouTube sih. Nah, yang saya tengok itu kan pertama yang saya tonton itu metode Ernest Value itu salah karena tidak mengkaitkan kritis. Nah, saya dengerin aja tuh, saya dengerin. Ini jujur, pertama saya dengerin tuh dari banyak YouTube yang lain kan ini apaan sih? Masa YouTube-nya ngomongnya suaranya serak-serak gitu kan? Lah, saya tuh sambil kerja nih ya, sambil kerja saya dengerin aja nih. Saya dengerin aja macam kayak dengerin musik gitu kan sambil kerja kan biasa tuh orang drafter kerja sambil dengerin musik kan biasa. Ini enggak, kok saya sih sambil dengerin kontennya YouTube tersebut. Nah, jadi nama kontennya itu Microsoft Project ala Syapriandi. Nah, suaranya serak-serak kayak gini kan. Halo, nama saya Syapriandi, gitu-gitulah ya kan. Jadi tetap nih saya dengerin aja, saya dengerin ya kan, dengerin sambil saya buat gambar. Terus eh, yang membuat menarik saya ini sih isinya dia ini gitu. Yang buat saya menarik itu kan pertama tentang EV. Banyak sih orang yang nggak ngerti EV, RTVLU itu kan. Nah, terus dia terus konten Microsoft Project eh, channel Microsoft Project ala Syapriadi ini membantah tapi mengeluarkan pendapat bahwasanya metode itu salah. Nah, setelah salah, kenapa salahnya di mana kan gitu? Dijelaskan itu. Nah, datanglah apa YouTube Microsoft Project ala Syafriandi nih kan gitu. MS Project ala Syafriandi. Saya dengerin terus dia membantah, bukan membantah sih, cuman kurang sempurna aja. Terus MS Project ala Syafriandi ini memberi pendapat bahwasanya oh, kalau ditambah ini pasti sempurna, dibuatkan dia. Tetap saya ikutin. Pertama saya tonton tuh videonya itu 1 jam lebih tuh. Saya tonton aja, saya dengerin aja kan, dengerin ya kan. Setelah udah 20 menit tertarik, terus saya ulangin dari awal. Nggak kerja saya tuh. Jadi saya tuh stop gambar. Saya tonton aja tuh kontennya itu kan. Saya tonton terus sampai tertarik. Dia membahas tentang banyak hal, work rate dan struktur, terus RAB dari Microsoft Project itu seperti apa gitu kan. Nah, itulah. Jadi kalau menurut saya ini kan dia
mengajari tentang versinya dia. Jadi kalau kau suka nggak suka itu urusan kau, yang penting dia belajar tentang versi dia, tentang pengalaman dia, tentang apa yang dia rasakan, itu yang dituangkan di dalam konten tersebut, dituangkan sama dia. Bahwasanya seperti inilah tahapannya itu sebenarnya. Jadi ya kok menurut saya itu ya kan, belajar, kalau menurut saya nih pribadi nih ya, saya kan orang gambar juga kan, saya pandai AutoCAD. Kalau mempelajari programnya itu sebenarnya gampang, sama halnya seperti AutoCAD. Mempelajari AutoCAD-nya itu gampang, cuma memahami apa yang kita gambar itu yang paling sulit. Sama halnya seperti belajar Microsoft Project. Nah, Microsoft Project-nya itu kan gampang itu, udah dikasih tahu, kita tengok bentuk, kita lihat di menu head, dikasih tahu nih itu sama dia itu. Ini kayak mana ini. Cuman kan kita nggak tahu. Contohnya kan kayak schedule nih, schedule biasanya aku secara pribadi nih pernah desain schedule kerja nih, ya kan, di luar kota nih kerja nih, luar Jawa, di luar pulau lah nih kan kerja. Saya disuruh ngitung schedule tapi dari RAB itu, jadi pekerjaan persiapannya itu seminggu udah. Jadi pekerjaan persiapannya itu nggak didetailkan, aku bingung di situ kan. Nah, rupanya tujuan fungsi work breakdown struktur itu yang harus, yang untuk membuat schedule. Nah, aku nonton di Microsoft Project ala Syapriandi, saya tonton tuh BBS itu kan. Nah, saya tonton bukan BBS saja, cuman ada BBS Barbending Schedule saya tonton. Nah, banyak yang saya tonton kan nggak ingat judul-judulnya itu, karena yang saya tonton tuh ulang-ulang. Jadi satu hal yang ku pelajari itu dari channelnya Microsoft Project ala Syafriandi ini, dia mempelajari ilmu dia, dituangkan ilmu dia dari pengalaman dari dia dulu masa muda yang saya tahu nih ya. Nah, yang salah itu bahwasanya ya salah, ya kok salah ya salah gitu, nggak bisa dibenar-benarin. Nah, cuman itulah saya sedang mempelajari tentang manajemen project. Pokoknya keren lah itu, apa channelnya Microsoft Project ala Syapriandi itu. Nah, sampai keren lah pokoknya. Banyak konten-kontennya itu kan. Pokoknya Microsoft Project ala Syapriandi lah yang tetap kupilih. Kenapa? Dia langsung terjun ke lapangan, karena misalnya kita mau beli sepatu di toko A, tetap dibuat schedule-nya itu sepatu di toko A jamnya jam segitu. Nah, serupa dengan halnya kita naik pesawat, kalau udah jamnya segitu harus terbang. Telatnya kita, kalau kita telat matilah kita, ketinggalan dan kita naik pesawat nggak nyampe kita nih. Nah, telat 5 menit aja lah kita, gak usah macam-macam, gak usah boarding pass aja lah kita, udah nggak dikasih masuk tuh. Jadi ya makasih lah Pak, terima kasih lah pada konten, pada YouTube-nya pada channel YouTube-nya Microsoft Project ala Syapriandi. Saya keren, walaupun suaranya serak kayak cakakran gitu kan, cuman keren lah. Nah, pokoknya gue ingatkanlah sama kalian semua ya kan, jangan pernah memandang luarnya dulu lah, tapi isinya dulu, pembicaranya dulu itu yang dipandang, jangan orang yang dipandang. Isinya yang dipandang, orangnya yang dipandang. Keren apa. Semoga jangan lupa subscribe, like, and share MS Project ala Syapriandi. Maju terus Pak. Pak, saya tunggu tentang metode evaluasi ala Syapriandi. Keren kali lah pokoknya. Selamat sore semuanya.